Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya tayangkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nima Nurita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLBM Taman Agung. Dengan peserta saya Nima Nurita sebagai supervisor, Amar Makro sebagai coach, dan Indra Triwinarsi sebagai kunci. Tujuan pembelajaran khusus yaitu JGP dapat melakukan praktik kucing dengan JGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian JGP. Inilah tayangan video pra supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Alhamdulillah baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iman deh. Tadi barusan datang dari Iya, sekolah Bu. Ya, oh, iya. oke. Pak Ahmad katanya hari ini mau observasi ya, mau melakukan apa itu coaching dengan Bu Iin ya. Ya, betul Bu. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad, terkait pelaksanaan coaching, Pak Ahmad sudah siap melakukannya ya? Ini insya Allah siap Bu. Kami kemarin segera ketika mau melaksanakan kegiatan coaching ini, kami sedikit buka-buka kitab lagi Bu ya, seperti bagaimana sih seorang coach yang baik itu dan apa-apa yang perlu seorang coach itu sendiri. Kita harus belajar dulu sebetulnya. Tanpa belajar semua itu ya nggak berjalan gitu Bu ya. Ya, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Oh iya Pak, terkait observasi yang mau saya lakukan sebagai supervisor, Pak Amar ingin saya itu membantu Pak Amar mengembangkan kompetensi yang mana Pak Amar? Jadi saya ini ingin jadi kompetensi yang perlu kami perbaiki di sini ada kompetensi yang persiapannya Bu. Kenapa persiapan di sini kami memang segera tergesa-gesa untuk melaksanakan ini karena memang waktunya terbatas sekali Bu. Kemarin juga ada kegiatan, kemudian dari tingkat sekolah juga harus memberikan kegiatan juga. Akhirnya kami ini apa untuk memberikan yang baik melakukan coaching itu sendiri. Jadi yang perlu kami perbaiki di sini di persiapannya untuk ikutnya itu yang mungkin nanti ke depan untuk bisa perbaiki lagi. Oh begitu ya. Jadi persiapan Pak Amar saat ini sejauh mana Pak Amar? Persiapannya kami masih melihat dari tiga kompetensi itu dulu Bu ya. Lepas dari konteks persiapan itu, kedua kami masih banyak kita perlu membaca literasi literatur apa yang harus disampaikan ke coach biar nanti coach itu bisa memberikan umpan balik atau memberikan jawabannya secara legowo, secara terbuka tanpa ada paksaan daripada coachnya itu. Jadi ini bagaimana langkah-langkahnya. Jadi kami di sini juga banyak referensi, banyak literasi supaya nanti kita berhadapan sama coachnya itu supaya lancar dan tidak ada hambatan. Kenapa seperti itu? Karena di sini sifatnya kita ini bekerja bersama Bu. Tidak ada atasan, tidak ada bawah, tidak ada. Namun demikian, kami tetap juga memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita. Oke, ya Pak Amar. Dari beberapa tadi alur coaching, alur coaching itu bagian yang diinginkan oleh Pak Amar. Saya mengamati bagian yang mana bagusnya Pak Amar? Untuk terkait hal itu kami nanti ingin dengan sebagai observasor kami. Nah tolong kami diamati karena kami nggak tahu Bu ya. Nanti langkah-langkah apa yang akan kami lakukan ketika kami sebagai coach itu kurang benar. Di sini kami yang perlu dibahas di situ ada di langkah-langkah persiapannya Bu. Persiapan apa yang harus kami lakukan selain nanti saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Iya, artinya Pak Amar inginkan nanti terkait coaching ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Amar ya. Iya. Iya. Pak Amar ini penilaian Bapak sendiri itu terhadap yang ingin dikembangkan dari pertanyaan terbobot itu apa ya Pak kira-kira Pak? Oke. Untuk nilai-nilai yang kami kembangkan yang pertanyaan berbobot itu tentunya kami di sini seorang coach ingin menggali secara sepenuhnya kepada seorang coach tanpa ada pasangan. Coach itu nanti akan
memberikan jawabannya itu semaksimal mungkin Bu, tanpa ada rasa canggung, masih ada kira-kira seperti ini, tidak. Jadi nanti coach ini setelah kami memberikan pertanyaan, nanti coach ini bisa menjawab dengan pasti, dan itu nanti kepastian dapat dilaksanakan di kegiatan pembelajaran dan perbaikan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Oke, baik Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu In. Gimana kabar hari ini Bu In? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, saya sehat dan selalu bergembira. Oke, terima kasih. Jangan lupa Bu ya, kita selalu gembira dan bahagia Bu ya, itu misi kita bersama-sama Bu. Lepas dari itu semuanya Bu In, kami kemarin sudah ingin rencananya kesini itu ingin melakukan kegiatan coaching Bu In. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan Bu dalam rangka coaching ini Bu? Mungkin nanti bisa saya bantu untuk melakukan kegiatan berikut-berikutnya seperti itu. Oh iya Pak, ini saya itu di sekolah itu saya kan pegang kelas 1 ya Pak. Saya punya masalah dengan keadaan di mana anak didik saya itu salah satunya sering sekali menangis. Jadi apapun kondisinya sedikit-sedikit menangis. Disentuh sama temannya kadang juga menangis, belum menyelesaikan tugas juga menangis, atau mungkin dijarak dibully sama temannya juga menangis. Begitu Pak Ahmad. Nah dari itu kan, dari kondisi anak tersebut kan ini sangat mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Itu Pak Ahmad. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya apa yang dengan tadi, rencananya mencoba tadi Bu? Jadi di sini Ibu ngajar di kelas 1 Bu. Iya Pak Kelas Ahmad. 1 itu banyak siswanya enggak Bu? 9 anak. 9 anak, luar biasa di kelasnya. Saya lihat itu juga lumayan bagus Bu. Tapi kalau dari kelas siswanya juga 9 itu sudah, saya kira untuk kelas 1 tingkat dasar SD itu sudah layak Bu. Lepas dari itu semuanya, Ibu tadi sudah menyebutkan beberapa kegiatan yang anak-anak itu terjadian di kelas itu, ada yang menangis karena ada apa itu kok menangis. Nah di sini tentunya Ibu sudah bisa memberikan mengidentifikasi Bu ya, mengidentifikasi sebelumnya mengidentifikasi di panjangan tujuannya dulu Bu, tujuannya dulu kira-kira apa, untuk langkah-langkah apa yang ingin jenengan itu, harapan apa. Saya itu pengen, harapan saya nanti sekolah itu aman di kelas 1, mungkin seperti itu. Mungkin harapannya apa Bu sebelum nanti kita mencari akar masalah itu Bu? Oh iya Pak Ahmad. Harapan saya dari ngobrol kita hari ini, saya itu mendapatkan jalan keluar bagaimana membuat anak tersebut tidak mudah menangis dalam kondisi apapun. Maksudnya meskipun dibully sama temannya, ataupun dia belum menyelesaikan tugasnya atau ketinggalan dalam materi-materi tertentu, saya inginnya anak ini tidak mudah menangis lagi. Gitu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Tadi jenengan sudah bisa menyebutkan tujuannya mungkin. Tujuan daripada kita pertemuan pada hari yaitu jenengan pengennya itu nanti ke depan di sekolah jenengan, sekolahnya Ibu ini itu tidak ada anak-anak yang menangis lagi. Itu Bu. Tidak ada menangis lagi. Nah di sini tentunya tidak itu aja Bu, yang kasus-kasusnya yang ada di sekolah itu. Kira-kira selain itu ada nggak kira-kira Bu untuk yang anak kasus apa yang ada di sekolah itu, selain anak yang menangis, mungkin anak itu suka usil kah, anak itu suka tidak masuk kah, atau apa. Jadi di sini tujuan kami, Ibu kira-kira coba tunjukkan dari beberapa ini salah satu saja yang dapat nanti jenengan supaya fokus pada satu tujuan, sehingga nanti kita itu fokus satu tujuan itu nanti akan ketemu solusinya. Nah kira-kira dari beberapa tadi masalah itu nanti yang paling penting mana Bu untuk Ibu supaya nanti di kelas itu berani nyaman? Dari namanya guru dan pembelajaran terutama kelas 1 itu sebenarnya masalah banyak sekali ya Pak Ahmad. Ada anak-anak yang masih suka menangis, seperti masih terikat sama orang tuanya, ada yang masih kinetiknya tinggi, baik jalan ke sana kemari, ada yang kurang memperhatikan apa yang disampaikan gurunya. Itu beberapa masalah yang kita hadapi. Nah, untuk pembicaraan kali ini saya inginnya fokusnya ke mengatasi anak yang kebiasaan mudah menangis tersebut Pak Ahmad. Jadi saya ingin mendapatkan solusi jalan keluar supaya anak yang
juga bisa menyebutkan satu, yaitu fokusan, titik fokusnya. Kemudian kira-kira Bu nggih, untuk ke depan itu rencananya apa ya, kira-kira dengan sudah tahu sekarang apa namanya itu, oh dari beberapa edukasi ini saya pengen anak-anak itu di sekolah tidak mudah menangis atau tidak yang lagi atau yang lain. Nah di sini nanti langkah-langkah strateginya yang seperti apa yang mungkin bisa disebutkan, bisa dikatakan oleh Ibu Iin supaya anak itu terjadi tidak dimenangi di kelas lagi. Mungkin bisa ceritakan Bu kira-kira langkah-langkahnya seperti apa atau strategi yang seperti apa yang harus Ibu laksanakan di kegiatan belajar supaya anak itu tidak menangis kembali. Ya Pak Ahmad. Selama ini saya kalau ada anak yang menangis itu saya mencoba mendekati dia dengan menempatkan saya sebagai teman gitu ya Pak Ahmad. Dan untuk rencana ke depan kelihatannya saya itu masih perlu observasi yang lebih dalam Pak Ahmad. Mungkin langkah pertama yang bisa saya kerjakan itu saya bisa mengamati bagaimana kondisi keluarganya atau tanya jawab dengan masyarakat sekitarnya, atau bisa saya tanyakan sama teman-teman satu sekolah yang ada lingkungannya di dekat keluarganya. Dan kemudian langkah selanjutnya saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Apabila saya mengambil tindakan itu mendapatkan dukungan dari mereka dan memperlakukan secara konsisten terhadap anak tersebut. Begitu Pak Ahmad. Baik Bu, terima kasih untuk apa namanya kegiatan yang sudah direncanakan ke depannya. Jadi Ibu tadi sudah memberikan rancangan dan bagaimana kalau terjadi permasalahan yang ada di kelas itu. Ibu tadi sudah menyebutkan yaitu bagaimana untuk mengatasi masalah itu. Jenengan harus mengatakan ini harus ada dukungan dari teman sejawat atau di sekolah masing-masing Bu ya. Betul sekali Bu. Kemudian yang berikutnya Bu ya, untuk tanggung jawab atau bagaimana kira-kira tanggung jawabnya Ibu itu seandainya nanti permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu terjadi di kegiatan tersebut. Jadi bagaimana langkah-langkah yang selanjutnya supaya tidak terjadi apa namanya kegiatan itu supaya aman, tidak terkendala lagi Bu. Jadi itu yang mungkin yang jenengan harus penuhi untuk jadi komitmen jenengan supaya kegiatan pembelajaran sekolah itu tidak terjadi anak-anak yang kena bully atau yang lain sesuai dengan komitmen yang tadi ya. Di sini kira-kira bagaimana Bu komitmennya jenengan selaku pengajar di sekolah tersebut supaya anak-anak tidak terjadi yang hal-hal demikian serupa itu, atau mungkin dimasukkan dalam perencanaan dokumen satu sekolah atau dokumen dua sekolah di RPP-nya seperti itu Bu ya. Kenapa Bu Ibu seperti itu? Saya bilang karena pada dasarnya kalau kita nggak mempunyai perencanaan yang jelas dalam RPP itu, ya sama halnya kita mengajar itu nggak ada tuntutannya, nggak ada aturannya. Karena kemarin kalau saya lihat ketika pembelajaran itu banyak orang itu tidak mengakui kata RPP, Allah aku itu RPP, padahal RPP itu penting sekali menurut kita Bu. Penting sekali, bahkan di atas RPP itu ada silabusnya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya kita ini memberikan pembelajaran ke anak-anak supaya tidak keluar dari rel-rel atau apa namanya itu pembelajaran sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh kementerian seperti itu. Jadi kira-kira di sini yang perlu kami tegaskan lagi, bagaimana langkah-langkah komitmennya jenengan supaya kegiatan jenengan itu nanti tidak terjadi kendala-kendala dari mana saja. Mungkin bisa diceritakan Bu komitmennya dari sekolah jenengan selaku pengampunya, bagaimana untuk mengaplikasikan komitmen ini terhadap diri sendiri dan di sekolah. Oh iya Pak Ahmad, ini setelah kita ngobrol tadi ya Pak, saya dapat pencerahan itu. Menurut saya sebagai komitmen apa yang saya sudah rencanakan tadi, saya perlu membuat RPP yang mencakup dengan peningkatan nilai sosial emosional. Jadi kelihatannya itu saya perlu membuat RPP kompetensi yang terkait dengan kompetensi sosial emosional gitu Pak. Jadi nanti bagaimana saya mengatasi anak tersebut sudah saya rencanakan dalam RPP tersebut. Dan kemudian
saya juga harus observasi tadi, saya membuat dokumentasinya, catatan-catatan yang perlu saya kembangkan juga itu yang saya sampaikan kepada rekan guru sebagai pendukung rencana saya. Itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu. Jadi sudah baik sekali Bu, ternyata jenengan tadi dari awal ketika sudah ada permasalahan sudah ada muncul, itu berikutnya sudah menemukan itu mengidentifikasi permasalahan yang ini loh permasalahan yang harus saya lakukan gitu. Jadi sudah muncul semuanya di sini. Kemudian ternyata itu juga bisa memberikan rencana atau harapannya ke depan. Itu seperti apa gambar-gambarannya. Jadi setelah ini kemudian tanggung jawab terakhir komitmennya yaitu dalam bentuk dibentukkan di lembar kertas yaitu RPP Bu ini. Jadi betul sekali Bu, seandainya jenengan nanti ini bisa diaplikasikan di kegiatan pembelajaran, nanti insya Allah teman-teman berikutnya akan menilai Bu bagaimana caranya seperti ini. Ini loh, saya itu ada panduannya seperti itu, mulai dari silabusnya, ada BP-nya, ada KKM-nya. Itu memang satu rangkaian yang harus kita penuhi semua Bu. Seorang guru ini kadang-kadang memang perlu banyak administrasi ya. Kata saya dulu pernah Bu ketika di suatu lembaga di Jember itu Bu ya. Saya di Jember ini dekat sekali sama seorang namanya pemerintahan Bu. Di situ saya diajari menjadi seorang guru yang bagus seperti ini loh. Sampai harus punya administrasi yang bagus seperti itu. Seperti apa Pak? Ya itu administrasi sekolah seperti apa? Ya itu yang digunakan semua. Jadi di sini saya sampai hari ini pun menjadi menjadi nutrisi Bu, kata-kata tadi itu Bu untuk saya. Oleh karena itu memang saya yakin ketika sekolah atau siapapun di sini yang merencanakan kegiatan ini dengan terstruktur, maka nanti akan juga menjadi yang terbaik gitu. Oke, baik Bu, terima kasih sebelumnya Ibu tadi sudah memberikan yang terbaik. Kemudian tolong nanti diaplikasikan Bu di pembelajarannya Bu. Ya Pak, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Selamat Pak Ahmad. Tadi sudah saya berusaha mengamati coaching antara Pak Ahmad dengan Bu Iit. Wah, semakin kesini semakin ada kemajuan positif ya. Jadi latihan-latihan kita itu tidak sia-sia, kiranya ya ada penambahan ilmu yang bermanfaat buat kita aplikasikan. Pak Ahmad, mohon izin ya Pak Ahmad ya. Siap Bu. Ya, terkait perform Pak Ahmad tadi, bagaimana Pak rasanya Pak Ahmad tadi? Perasaan saya lega sekali Bu ya, sudah hari ini hari pertama melakukan kegiatan coaching sama teman-teman, tapi juga di situ kami juga inginnya memperbaiki diri lagi Bu. Tapi juga kami juga juga legowo, sudah satu selesai, tanya saya akan menjadi salah satu contoh nanti ke depan untuk teman-teman agar ini seperti kegiatannya pembelajarannya yang baik Bu, coachingnya. Jadi untuk di sini saya sangat senang sekali Bu untuk melihat coaching. Karena apa? Beliaunya Bu itu sudah memberikan terbaik jawabannya tanpa ada paksaan. Di sini ternyata hasil coaching kami berdua sama Bu tadi itu membawa hasil yang terbaik, itu dibuktikan dari jawabannya dan komitmennya Bu Ibu. Nah mungkin itu yang menjadi kegiatan kami. Mungkin nanti bisa lagi Bu, bisa dicek lagi bagaimana menurut Ibu kegiatan pada siang hari ini kami berdua. Oke, baik Pak Ahmad, sejauh ini bagus. Dari yang Bapak katakan tadi, yang menjadi penilaian Pak Ahmad sendiri, mengapa perasaan Pak Ahmad sedemikian itu? Nah, kenapa saya memberikan pertanyaan seperti itu dan menjawab seperti ini? Nah, di sini kami membuat penilaian perasaan seperti ini dengan dasar kami melakukan tugas sendiri bukan orang lain. Jadi kami bisa merasakan apa yang kami laksanakan dan apa yang perlu kami laksanakan di sini. Kami rasakan Bu, tentunya kami di sini akan memberikan ternyata saya masih kurang persiapan di posisi persiapannya. Dari sini kami merasakan ternyata Bu. Kenapa seperti itu? Kemarin ini memang jadwalnya sangat padat sekali Bu, di sekolah banyak kegiatan dan hari ini harus oleh kepala sekolah melakukan coaching. Akhirnya kita juga masih belum banyak maksimal di tahap persiapan coachingnya Bu. Oke. Mohon izin ya Pak, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya
menjadi pengembangan diri kita semuanya ya Pak ya. Ini kan kita masih proses pembelajaran. Begini Pak, kalau saya melihat dari coaching antara Pak Ahmad dengan Bu Iin, ada yang perlu dikembangkan. Saya melihat antara coach dengan coaching, yang coach itu mungkin coaching itu akan lebih banyak menjelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan terbobot seiring dengan tujuan dari Pak Ahmad di awal. Sebelum Pak Ahmad melakukan coaching ingin melakukan pertanyaan terbobot, mungkin salah satunya itu mungkin. Nah, pertanyaan terbobot yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu sudah bagus, sudah memancing Puji untuk mengeksplor pemikirannya dan apa yang menjadi konsep-konsep fikirnya. Namun demikian pada coach ketika menyampaikan pertanyaan itu lebih kepada penjelasan begitu. Jadi secara tinjauan kalimat pertanyaan itu belum secara spesifik begitu kalau saya mengamati. Jadi lebih banyak penjelasannya, yang seharusnya coach itu mengeluarkan kalimat pertanyaan berbobot, mungkin tidak banyak kalimat itu tapi bisa melahirkan penjelasan dari kunci. Mungkin itu hal-hal yang masih bisa dikembangkan kembali ya. Mohon maaf Pak Amar, terima kasih Bapak Bu. Tapi sudah memenuhi semuanya, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang Pak Amar lakukan itu, yang disampaikan kepada coach itu sudah memenuhi semuanya, baik kompetensi, present, juga mendengarkan aktif, itu sudah masuk semua. Pertanyaan berbobotnya sudah masuk, cuman itu satu arahnya. Jadi coach itu meminimalisasi penjelasan gitu, yang lebih banyak menjelaskan kepada coach. Mungkin itu yang perlu dikembangkan ya Pak Amar ya. Kemudian rencana Bapak terkait hal tersebut bagaimana Pak? Rencana saya terkait dengan hal yang untuk coaching ini Bu ya. Jadi sini saya mempunyai program Bu yang terstruktur dalam program saya. Ketika saya sudah melakukan coaching ini, saya ingin melanjutkan untuk memfollow up kembali kepada teman-teman yang sudah melakukan coaching itu, nanti bagaimana kira-kira perkembangannya setelah di coaching sama sebelum coachingnya itu. Jadi seharusnya saya pengen ada perbedaan di sini Bu sama teman-teman yang lain. Ada teman yang belum di coaching nanti seperti itu, nanti yang sudah di coaching seperti itu juga. Ada di sini kami harus bisa membedakan antara teman-teman yang sudah pernah melakukan coaching dan sama yang belum. Jadi itu kami akan membuat program yang terstruktur sesuai dengan jadwal, sama-sama coaching, sama-sama dan coachnya. Oke Pak, dari diskusi ini ya, dari ngobrol kita kali ini, terbayang nggak Pak untuk meningkatkan platform Pak Ahmad ke depan? Oke, sangat terbayang sekali. Saya terima kasih juga kepada jenengan selaku observer. Dengan seperti ini saya akan ketemu Bu apa ya yang membuat saya itu untuk memperbaiki apa kedepannya. Di sini ternyata saya harus membuat salah satu strategi di konsep pertanyaan berbobotnya. Di sini saya tidak akan memberikan banyak penjelasan, namun banyak di fokus di pertanyaannya seperti itu Bu. Jadi di sini saya sudah membayangkan saya harus berbuat seperti ini ternyata. Oh ternyata di sini perlu dikurangi posisinya belum. Berarti akhirnya dengan seperti ini saya sudah punya bayangan untuk besok ketika melakukan coaching lagi saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang di situ akan bisa membangkitkan seorang coachingnya. Oke. Mulai dari mana ya Pak? Mungkin ada yang membantu dalam peningkatan Pak Ahmad ini, siapa atau mungkin kapan begitu Pak Ahmad? Oke Bu, untuk kegiatan semacam ini kami akan lakukan nanti setelah kegiatan
UTS Bu, karena kita harusnya kan minggu depan sudah tanggal 7 itu sudah melakukan UTS. Nah di sini mungkin nanti pasca UTS itu kita akan mulai merencanakan ini untuk perbaikan teman-teman dewan guru semuanya. Dan namun demikian di sini ada juga siapa kira-kira yang mendorong di sini. Nah di sini di sekolah kami sangat besar Bu nih. Terbesar tentunya di sana banyak dewan guru, juga banyak ada yang pengalaman, juga ada teman-teman juga yang sudah menjadi guru penggerak juga ada di sini. Nanti kami akan sharing kepada teman-teman yang sudah pernah melaksanakan hal semacam ini. Oke Pak Iwan. Jadi banyak pihak yang membantu, insya Allah ya Pak Amar ya. Iya, betul sekali Bu. Kolega dan teman sejawat Pak Amar. Oke baik Pak, untuk terakhir katakan di dalam diskusi ini 2 kata saja terkait kegiatan supervisor yang kita lakukan ini apa? 2 kata Oke, saja. saya senang sekali Bu, sebelumnya dengan semua juga saya terima kasih sekali kepada Ibu selaku observernya dan Ibu selaku coachingnya. Kami selaku coachnya kan kita sini bekerjasama, tidak ada yang semuanya itu kita bareng-bareng untuk melakukan bareng sehingga melakukan yang terbaik. Ini sangat senang sekali sehingga kami bisa meningkatkan potensi Bu bersama-sama dengan semuanya. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya Pak Amar. Terima Saya mohon kasih, Bu. izin Oke. dari hasil pengamatan ini nanti saya akan masukkan dalam penilaian supervisi ya Pak. Oke, siap, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita akhiri ya Pak ngobrol santai kita. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan momen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton tayangan demonstrasi kontekstual kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.